Banyak yang banget yang nanya kolamnya Pak Dua Ivan itu kapasitasnya berapa sih? Susunan filternya itu yang dipakai di apa? Sebenarnya Ivan ini adalah salah satu orang yang menggunakan metode konvensional. Jadi Pak Dua Ivan ini ngurasnya berapa hari sekali sih? Pakai dripping atau enggak sih? Nah, tapi di sini gue mau menitik beratkan ke satu hal yang paling susah menurut gue. Menurut gue ini yang paling susah itu adalah Hai semuanya, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih. Halo guys, balik lagi sama gue Ivo di Java Pet and Company. Kali ini gue mau ngebahas sedikit tentang kolamnya Pak Dua Ivan. Jadi banyak banget yang nge-DM di Java, nge-WhatsApp Ivannya langsung pun banyak, yang nge-WhatsApp Ivannya langsung, nge-WhatsApp gue juga banyak, tanya-tanya tentang seputar kolamnya Pak Dua Ivan gitu. Karena Pak Dua Ivan ini adalah salah satu pemain koi yang banyak berangkat ikan kontesnya itu dari rumah. Cukup berbeda sih dan cukup unik sih. Jadi beberapa orang itu banyak ikan kontesnya berangkat dari dealer. Nah, tapi Pak Dua Ivan ini juga banyak juga ikan yang berangkat dari rumah dan bisa mendapatkan juara di kontes-kontes di dunia koi. Gue mau disclaimer dulu ya kan. Jadi materi yang gue jelasin di hari ini orientasi kita untuk ke arah kontes ikan, bukan cuman sekedar hidup ya. Jadi ikan koi itu bisa bertahan juga di amonia sekitar 0,5, di nitrat yang tinggi, dan di air yang ada nitritnya juga ikan koi masih bisa hidup. Cuman tapi di sini gue mau mendisklaimerkan kalau materi yang gue bahas ini adalah untuk orientasinya kontes ya. Jadi kalau nggak pakai metode ini juga ikan juga pasti banyak yang komen nih, gue pakai metode ini juga hidup-hidup aja. Nah, ini gue disclaimer dulu ya, karena kita orientasinya untuk bermain kontes. Oke, lanjut lagi sedikit history. Jadi kolamnya Pak Dua Ivan ini dia bikin sekitar tahun 2014-an dia bangun kolamnya. Terus di tahun 2018 itu sudah mulai gue yang pegang. Bahkan sebelum gue masuk Java, itu kolamnya Pak Dua Ivan itu sudah gue yang pegang, dan gue emang dulu belanja barang-barangnya itu emang di Java gitu. Jadi bukan karena gue di Java terus Ivan baru pakai barang-barangnya Java, enggak. Jadi Ivan pakai barang-barang yang kalian lihat di depan ini tuh udah lama banget dia, dari sebelum gue dikerja di Java malahan. Jadi gue mau jawab pertanyaan di netizen itu, banyak banget yang nanya kolamnya Pak Dua Ivan itu kapasitasnya berapa sih? Kolamnya Pak Dua Ivan itu sekitar 30-35 ton ya, sekitar segitu. Untuk detail pastinya gue lupa gitu, karena lihat gambarnya itu gue harus ngecek file-file gue yang lama dan udah nggak tahu kemana. Tapi sekitar 30-35 ton, kita anggap aja let's say di 35 ton. Dan populasi yang ada di kolamnya Pak Dua Ivan itu sekitar 20 ekoran ya untuk saat ini ya, dengan size mulai dari 40 cm sampai ada yang mencapai 80 cm. Jadi beragam banget sih. Dan jenis-jenisnya juga macam-macam, hampir semua jenis kayaknya ada di kolam media. Lanjut lagi, metode filter yang dipakai di kolam Pak Dua Ivan itu, ini kalian bisa lihat di gambar sini samping gua. Konsep yang dipakai itu adalah memutarkan air. Jadi bottom drainnya semua ada di tengah, dan air masuk itu semua ada di pinggir. Jadi airnya itu pasti akan muter-muter kayak gini, kayak kita ngaduk kopi kayak gini, dan kotoran itu semua akan ngumpul di tengah dan tersedot bottom drain. Kenapa menggunakan metode seperti itu? Itu untuk menghindari dead spot yang ada di kolam. Jadi kalau kita metodenya kayak di samping ini nggak akan mungkin ada dead spot yang menyebabkan air tidak bergerak dan kotoran menumpuk di satu titik. Jadi kotoran bener-bener semua kesapu di kolam media. Metodenya seperti itu. Nah, habis itu susunan filter. Ini banyak banget yang nanya di gua, di Ivan. Itu banyak banget yang nanya susunan filternya itu yang dipakai di apa. Sebenarnya Ivan ini adalah salah satu orang yang menggunakan metode konvensional. Jadi di kolam Pak Dua Ivan ini tidak menggunakan rotary drum filter. Nah, dia menggunakan di chamber pertama itu dia menggunakan filter brush biasa.
Terus habis itu di chamber keduanya itu dia pakai Curiamet, di chamber ketiganya dia pakai Neomedia, chamber keempat Neomedia, chamber kelima itu pompa. Jadi ada 5 chamber di kolamnya Pak 2 Ivan itu. Untuk filter matnya itu kita bikin masangnya itu rapet banget. Dan pasti banyak yang nanya juga, kok nggak clogging? Clogging itu tuh maksudnya kok nggak mampet? Nah, di filter mat itu kita tidak taruh aerator. Ini ada sedikit tips. Jadi nggak kita kasih aerator. Kenapa? Karena kita ingin menciptakan bakteri anaerob di filter mat ini. Karena anaerob itu akan mengurangi detritus atau lumpur-lumpur yang ada di dalam filter. Gue tidak bilang menghilangkan detritus 100%, tapi gue bilang ini akan mengurangi dan tidak menyebabkan filter kalian clogging. Detritusnya tetap ada, lumpurnya tetap ada, tapi tidak clogging. Dan metode ini sudah gue jalankan selama 5 tahun tanpa dalam tanda kutip gue ngangkat filter matnya, gue bersihin, gue semprot. Itu gue nggak pernah selama 5 tahun di filter mat yang dipakai di Pak 2 Ivan itu udah 5 tahun. Terus abis itu di chamber ketiga itu gue pakai Neomedia dan tidak gue kasih aerator juga. Kenapa nggak gue kasih aerator? Yaitu tadi gue bilang, karena gue ingin menciptakan bakteri anaerob di sana. Selain menghilangkan detritus, bakteri anaerob ini juga dapat menghilangkan nitrat di dalam kolam. Kenapa sih nitrat itu harus dihilangkan? Karena nitrat itu emang sih secara langsung dia tidak akan ngebunuh ikan kalian, tapi nitrat ini akan menghambat pertumbuhan ikan kalian dan dapat menurunkan kandungan oksigen di dalam air. Jadi chamber kedua ini tidak gue kasih oksigen. Jadi bakteri yang timbul di sana itu akan banyak anaerobnya. Nah, lanjut lagi di chamber ke 1, 2, 3, 4. Di chamber keempatnya itu pakai Neomedia juga, tapi beda perlakuan. Di chamber Neomedia itu gua menggunakan aerator. Karena kenapa? Gua juga tetap harus butuh bakteri aerobakteri untuk mengolah amonia ke nitrit ke nitrat. Jadi emang setiap chamber itu punya fungsinya masing-masing. Terus lanjut lagi di chamber terakhir, chamber kelima, itu kita pakai lampu UV, sedikit oyster, sedikit ya gue bilang, sedikit sekali oysternya, dan ada pompa di situ. Habis itu lanjut lagi filternya itu kita ada filter tambahan lagi, ada Bucky shower filter di sana. Cuman tapi pompanya kita langsung tarik dari kolam, jadi dari kolam langsung ke Bucky shower. Itu untuk apa? Untuk meningkatkan DO juga. Selain itu di kolam Pak 2 Ivan ini juga dengan kapasitas 35 ton kita menggunakan chiller. Chillernya itu 4 PK kita pakai di sana. Karena target yang ingin kita capai itu di angka 24 sampai 25 derajat Celcius. Dan ini di Bekasi ya. Jadi kalian harus tahu Bekasi ini panasnya tuh ngeri. Banyak yang tanya juga, di Bekasi kan airnya jelek. Ya betul, di Bekasi itu emang airnya jelek. Air tanahnya juga jelek, air PDAM-nya juga kaporitnya tinggi. Jadi metode yang kita gunakan di kolamnya Pak 2 Ivan ini, kita menggunakan air sumur. Setelah dari air sumur, kita oper ke RO. RO itu kenapa kita pasang RO? Karena kita ingin membuat TDS-nya menjadi 0. Nah, karena TDS-nya jadi 0, jadi udah air ini sudah pasti bebas dari logam berat, bebas dari mineral-mineral yang nggak baik buat ikan. Itu kita bikin 0 biar airnya oke. Nah, setelah mineralnya 0, langsung setelah masuk kolam kita injek namanya mineral tambahan. Nah, mineral tambahan itu salah satu contohnya itu seperti Curia Vitality, atau kalian bisa pakai Vivaria Nature Booster. Nah, itu salah satu contoh mineral yang bagus untuk ikan. Lanjut lagi, tadi udah filter sama sumber air, kita lanjut lagi ke pompa. Nah, pompa yang digunakan di Pak 2 Ivan ini cukup unik. Menurut gue tuh sangat-sangat unik sekali. Di kolam Pak 2 Ivan itu kita pakai pompanya Fluval yang kekuatannya di 13.000 liter per jam. Kecil banget kan? Tapi kita pakainya 8 biji. Kita pakai 8 biji pompa Fluval yang kekuatannya 13.000, dan yang di Bucky showernya itu kita pakai yang kekuatannya 30.000. Jadi secara overall turnover kolam ini itu sampai di 4 kali lipat dari volume airnya. Pasti juga ada yang nanya kan, kalau flow-nya sekencang itu di sekitar 130.000 liter per jam ini berarti arusnya kencang banget dong. Nah, tenang aja, dengan metode filter yang tadi gue bilang nih, yang ada di samping ini, metode yang filter gue bilang ini, itu akan memecah arusnya jadi tidak terlalu kencang. Jadi secara debit tetap 130.000 liter per jam,
Tapi secara flow speed itu dia turun karena kita pecah semua nih di sini, kita bagi-bagi rata nih. Kalau nggak salah tuh ada 16 titik untuk 8 pompa ini. Jadi satu pompa itu kita pecah semua jadi cabang jadi 2 titik. Itu tipsnya gua untuk bikin kolam, berarti volume turnovernya kekejar tapi tidak merusak arus, karena koi itu kalau arusnya kencang banget juga koinya juga kasihan berenang ya. Lanjut lagi di banyak juga yang nanya di Pak2 Ivan ini ngurasnya berapa hari sekali sih? Pakai dripping atau enggak sih? Nah, ini kolamnya Pak2 Ivan ini sampai detik ini dari 2018 sampai gue pegang ini, sampai detik ini itu kita tidak melakukan sistem dripping sama sekali. Karena emang kita di sini mengolah airnya agar bisa selalu digunakan. Jadi mineralnya kita injek, bakteri starternya kita injek. Jadi selama amonia nitrat-nitritnya selalu nol, jadi gua tidak melakukan pengurasan di kolamnya Pak2 Ivan. Nah, habis itu metode yang digunakan itu adalah kita setiap seminggu sekali itu kita cuman backwash kecil lah, cuman paling cabut pipa berapa detik, habis itu tutup lagi, habis itu airnya dibuang. Paling cuman gitu aja. Jadi nggak nyampe 10% aja, mungkin nggak nyampe sih yang di kolamnya Pak2 Ivan ini sih untuk backwashnya. Tadi kan nggak nguras-nguras nih, gimana sih cara menjaga kualitas airnya? Nah, menjaga kualitas airnya itu sebenarnya jantungnya itu ada di filter. Dan filter itu tidak bisa dipecah satu-satu. Media filternya aja yang kita bagusin, nggak bisa juga. Pompanya aja yang kita kencengin, nggak bisa juga. Jadi semua ini adalah satu kesatuan. Oke, jadi tipsnya untuk menjaga kualitas air itu yang pertama gue rekomendasikan kalian untuk meningkatkan turnovernya itu rekomendasi dari gua itu minimal 3 kali dari volume kolam kalian. Jadi misalnya volume kolam kalian 30 ton, kalian wajib banget nih pakai pompa di minimal 90.000 liter per jam. Kalau bisa 120 lebih baik, bisa 150 lebih baik lagi. Debit airnya gua berharap bisa mencapai di minimal 3 kali. Untuk memecah arusnya biar nggak terlalu kencang, kalian bisa pakai metode seperti ini ya. Jadi dipecah-pecah jadi banyak pipa biar tidak terlalu kencang arusnya. Lanjut lagi itu di media filter. Nah, media filter ini adalah sangat krusial juga menurut gua. Selain pompanya, media filter juga sangat krusial. Penggunaan media filter yang memiliki SSH tinggi itu akan meningkatkan kapasitas bakteri yang ada di dalam filter kalian. Jadi misalnya sewaktu-waktu kalian lagi ngepus pakan gitu, tapi rumah bakteri kalian SSH-nya kecil, jadi nggak akan bisa ngecover. Jadi di metode di kolam Pak2 Ivan ini emang kita bikin overspec. Kenapa kita bikin overspec? Karena untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Kayak tadi gue bilang, kita di saat mau berangkat kontes, kita harus ngepus pakannya dulu gitu kan, filternya jadi nggak kuat nih. Jadi gue rekomendasiin banget buat kalian itu bisa menggunakan media filter dengan SSH yang tinggi yang membuat bakteri di kolam kalian itu bisa semakin banyak gitu. Nah, kalau di Pak2 Ivan itu media filter yang dipakai untuk biological filternya itu kita pakai Neomedia, yang Neomedia Soft ini sama Neomedia Pure kita kombinasi gitu. Kenapa kita pakai Neomedia Soft? Karena untuk menahan pH-nya biar nggak terlalu tinggi, jadi pH-nya masih di angka 6,8. Terus habis itu media filter yang kedua, biological filternya gitu kita pakai Marine Pure. Kenapa kita pakai Marine Pure di sana? Karena kita mau membuat bakteri anaerobnya itu semakin kuat. Nah, itu dia. Jadi emang kita bikin bener-bener spesifikasi bakterinya itu kita bikin beda-beda. Nah, itu tips untuk kalian bisa menjaga kualitas air. Jadi wajib banget ya, kalau turnover itu wajib dan media filter itu pilihannya banyak. Salah satu contohnya itu kalian bisa pakai Neomedia atau enggak pakai Marine Pure. Oke, lanjut lagi. Banyak yang nanya juga gimana sih caranya biar ikan cepat besar. Nah, ini dia. Kadang-kadang kita cuman ngasih makanan dengan protein yang tinggi, protein sampai 40 sampai 45%. Tapi kita sering lupa kalau ikan itu juga butuh mineral. Mineral itu berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan tulang. Nah, tulang ikan kan juga butuh tumbuh. Tulang ikan juga butuh mineral untuk biar jadi lebih kuat, sama untuk mencegah tulang ikan jadi bengkok. Kalian pernah nggak sih nemu ikan tulangnya bengkok tiba-tiba? Nah, itu bisa jadi ikan kalian itu kekurangan mineral. Jadi pemberian mineral selama seminggu sekali atau 2 minggu sekali itu wajib banget dilakukan untuk mencegah tulang ikan bengkok sama untuk mempercepat pertumbuhan. Untuk mineral itu gua ada rekomendasi, kalian bisa pakai Vivaria Nature Booster atau enggak pakai Kuria Vitality. Itu dua ini adalah mineral yang cocok banget buat ikan-ikan koi kalian. Lanjut lagi, meningkatkan skin quality. Nah, ini juga banyak banget yang nanya meningkatkan skin quality.
Nah, untuk meningkatkan skin quality yang pertama itu di kolamnya Pak Dua Ivan ini kita menggunakan chiller. Kita pakai chiller yang tadi gue bilang, kita pakai chiller yang 4 PK. Itu kita mengejar target temperaturnya itu sampai di angka 24 sampai 25 derajat. Nah, selain itu skin quality ini juga dipengaruhi oleh kualitas air kalian. Nah, kualitas air kalian yang tadi gue bilang itu, kita harus menjaga namanya amonia tetap di titik 0, nitratnya di titik 0, nitritnya di titik 0. Nah, metode yang kita pakai itu di setiap seminggu sekali itu kita selalu injek bakteri starter. Kenapa sih kita seminggu sekali harus injek bakteri starter? Bakteri-bakteri yang tinggal di dalam kolam kalian, khususnya yang aerobik bakteri yang membutuhkan oksigen, dia itu juga bisa terbang di air kalian. Nah, di saat kita backwash, itu bakteri-bakteri itu juga bisa hilang. Dan kalian harus tahu kalau bakteri aerobik bakteri ini dia membutuhkan waktu untuk membelah diri. Itu kalau nggak salah sekitar 4 jaman lah dia untuk membelah diri. Jadi butuh waktu yang lama. Nah, makanya itu kita harus injek lagi bakteri starter di dalam kolam kalian. Nah, itu sedikit tips tentang kolamnya Pak Dua Ivan dan dia pakai apa aja. Tapi di sini gue mau menitik beratkan ke satu hal yang paling susah menurut gue. Menurut gue ini yang paling susah itu adalah kedisiplinan. Ini dia yang jarang sekali dilakukan sama kiper-kiper dan gue pribadi pun, makanya gue bilang ini paling susah karena kita butuhkan waktu untuk melakukan ini semua. Nah, disiplin ini sangat penting. Disiplinnya contohnya seperti apa? Di kolamnya Pak Dua Ivan itu setiap seminggu sekali kita melakukan cek amonia, nitrat, nitrit. Walaupun selalu pas kita cek itu selalu 0, tapi kita harus wajib banget lakukan itu untuk memastikan semuanya ini dalam keadaan normal tiap minggunya. Itu yang pertama. Yang kedua, pemberian bakteri starter juga harus disiplin. Karena itu tadi gue bilang, dengan kita backwash tanpa memberikan bakteri starter, itu kita akan mengurangi kemampuan kerja filter kita. Sebenarnya itu jadi blunder juga sih buat kita. Oke, nitratnya itu kita buang, amonia kita buang, tapi bakterinya juga ikut kebuang juga. Jadi pemberian bakteri starter itu juga harus masuk dalam list disiplin kalian ya. Lanjut lagi, pemberian mineral. Pemberian mineral itu juga kalian juga harus disiplin. Minimal sekali itu 2 minggu sekali kalian harus menambahkan mineral. Karena mineral di dalam kolam kalian itu bisa habis diserap oleh ikan. Jadi setelah kalian kasih mineralnya bisa habis. Nah, kalian harus injek lagi minimal sekali 2 minggu sekali. Itu kalian injek atau enggak seminggu sekali kalian injek ke dalam kolam kalian. Jadi itu dia. Disiplin adalah kunci dari semuanya. Oke guys, sekian video dari gua. Thank you yang udah nonton. Kalau kalian mau ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Nanti gua coba untuk disiplin membalas komentar-komentar kalian, pertanyaan-pertanyaan kalian. Mudah-mudahan ini menjawab semua pertanyaan kalian yang pakai apa sih ini kolamnya Pak Dua Ivan sampai ikannya bisa GC berangkat dari rumah. Jadi semuanya ini ada di Java Petco. Kalian bisa dapetin ini semua. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Kalau ada pertanyaan, komen di bawah ya. Bye-bye.